teman-teman perbedaan mengenai apa itu kritik, apa itu ujaran kebencian, apa itu tadi pelintiran kebencian gitu kan. Karena sekarang kan udah bukan eranya cebong kampret lagi teman-teman, ya kan. Udah ada, sekarang ada Ibu Banteng, ada Pak RT, ya kan, ada Ibu Solo kan, itu banyak sekali sebutannya sekarang ini kan. Jadi aku harap teman-teman juga udah bisa memahami, dan teman-teman juga boleh dicatat yang tadi, atau kita nanti boleh minta materinya ke Pak Usni itu kan. Jadi teman-teman sendiri nggak terjebak dengan dengan perkataan teman-teman sendiri. Baik, yang terakhir langsung saja kepada dosen kita Pak Luki Jani, waktu dan tempat kami silakan. Berikan tepuk tangan untuk Pak. Baik, selamat siang nih. Jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya pada pagi siang hari ini tadi mendengarkan pemaparan dari dua pemateri yang sangat membuka mata ya, mengenai bahaya hoax, bahaya ujaran kebencian di era digital, begitu. Dan itu yang pertama dari Mbak Linda, yang kedua dari Ustadz, ya. Beliau ini Ustadz Usni, mengenai bagaimana kemudian kita membedakan antara ujaran kebencian, hasutan maupun kritik. Nah, saya mau buka dulu dengan meme ini. Saya pikir sudah pada dapat meme ini belum? Ini meme cepat sekali diproduksi, begitu dinyatakan malam harinya, subuhnya udah keluar meme ini. Yang menjelaskan katanya, orang tanya kenapa anak muda dianggap tidak berpengalaman, ya? Meme ini menjelaskan bahwa anak muda itu berpengalaman katanya. 2 tahun sebagai anak wali kota, 2 periode, 2 tahun sebagai anak gubernur, 2 periode sebagai anak presiden, dan 2 tahun setengah sekarang udah naik harusnya sebagai wali kota Solo. Jadi pengalamannya panjang, gitu ya, di pemerintahan sebagai anak, gitu ya. Ini saya mau tanya, ini kategorinya apa? Ujaran kebencian, hasutan, hoax, atau weapon of the weak? Atau ini cara orang untuk melakukan kritik sosial? Apa ini kategorinya? Ustadz mohon dijelaskan. Ini kritik, ngenyek, atau hoax, atau apa ini? Kebencian, sarkasm, ya. Saya sendiri menilai ini, kalian kan sudah pasti di mata kuliah ada itu James Scott, Weapon of the Weak, ya, buku yang sangat fenomenal yang menjelaskan bagaimana orang yang lemah, orang di bawah itu pun bisa melawan, ya, melawan kekuasaan yang dominan, yang hegemonik, yang otoritarian. Caranya dengan menggunakan parodi-parodi begini, dengan menggunakan kritik sosial seperti ini. Ya, yang selanjutnya boleh. Nah, ini baru saya dapat, ini barusan sekali didapatnya. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini para calon bintang film tadi lagi casting gitu ya. Nah, ini lagi-lagi ini hoax atau apa ini? Ini kan menurut saya ini kreativitas dalam mengisi ruang-ruang politik. Supaya apa? Supaya suara-suara yang mau dibungkam, atau supaya saluran-saluran yang dikendalikan, ya, itu kita bisa tetap mengekspresikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Lagi-lagi dua meme ini bagi saya sebagai pembuka untuk kita melihat sejatinya apa yang bisa terjadi dalam era digital ini. Oke, saya mengutip filsuf yang sangat kuno, yang saya yakin kita semua nggak ada yang pernah berkomunikasi dengan beliau ini kan? Ada yang pernah berbicara dengan beliau ini nggak? Kalau ada luar biasa, kalian Highlander. Ya, Aristoteles bilang orang muda gampang dibohongi. Ya, orang muda. Tadi Ustadz itu mengaku orang muda kan? Nanti dia juga masih bisa di PHP ini, masih gampang dibohongi. Ya. Orang muda gampang dibohongi karena mereka cepat berharap.
ya, kalian ini korban-korban PHP ini pastinya, karena kalian punya pengharapan. Ya, Kristen ini udah berapa kali ini putus, atau bahkan tidak berhasil berkali-kali. Nanti curhatnya di belakang aja dan di depan umum begini ya. Oke, jadi ini menarik. Ya. Orang muda kadang-kadang melakukan sesuatu hal yang impulsif, suatu hal yang reaksioner, baik positif maupun negatif. Kenapa? Kalau sarkasnya Aristotle mengatakan ya karena kalian mudah dibohongi. Oke. Nah, anak muda itu dalam kajian-kajian sosiologis dan politik dibagi 3. Ya. Yang pertama adalah anak muda sebagai identitas. Identitasnya apa? Umur. Ya. Begitu kalian sampai umur tertentu, ya, kalian sudah tidak lagi masuk dalam kategori anak muda, tidak lagi masuk dalam kategori milenial atau Gen Z. Ya. Jadi yang pertama adalah identitas umur. Yang kedua, anak muda adalah produsen sekaligus konsumen barang-barang budaya. Angkatannya Mbak Dinda mungkin musisi yang terkenal, MBDAD kali, atau Kus-Plus. Oh, Kahitna, ya boleh Kahitna. Saya pikir Kus-Plus juga. Kahitna gitu ya. Generasinya Ustadz Usni siapa? Grup musik yang terkenal. Gigi, Sheila on Seven ya. Zaman saya yang terkenal itu Peter Pan. Waktu saya muda itu Peter Pan atau Noah sekarang ya. Zaman kalian sekarang siapa yang terkenal? Oh, Korea, betul. BTS, betul. Nah, itu adalah anak-anak muda yang memproduksi ya, kebudayaan. Tapi banyak juga anak-anak muda yang menjadi konsumen kebudayaan itu. Ya. Hampir kita semua di sini adalah mengkonsumsi kebudayaan dari manapun itu. Yang ketiga, faktor ketiga atau aspek ketiga yang sering digunakan untuk melihat anak muda adalah anak muda sebagai aksi, sebagai agen perubahan. Dan kalau kita lihat sejarah di Indonesia selalu ada tahun-tahun tertentu di mana muncul gerakan anak muda ya, sebagai gerakan korektif ya, untuk melakukan revisi. Dan biasanya ujungnya itu 8 angka ya, saya nggak tahu kenapa. 08, 28 gitu ya, 48 tapi gagal gitu, 66, 98 terakhir. Yang agak aneh 66 memang. Dia tahun 66 setelah peristiwa 65 gitu. Kalau tambah 16 lagi jadi 666 itu kan kode setan gitu ya. Untung cuma 2. Tadi Mas lanjut aja ini. Oh mungkin bentar dulu. Gerakan anak muda sekarang, jadi saya ingin mengkaitkan gerakan anak muda dan digital politics ya. Gerakan anak muda ini sekarang kemudian membesar, memasif ya, karena jumlah anak muda terdidik banyak ya. Kita lihat sampai tahun lalu di Indonesia ada 9,32 juta anak muda yang menempuh pendidikan di level pendidikan tinggi. Dan ini juga mempengaruhi ya, mempunyai akses yang lebih baik, memiliki informasi yang lebih banyak, sehingga bisa melakukan kritik sosial kepada pemerintah ya, dan kepada situasi sekelilingnya yang dianggap tidak kondusif bagi tumbuh kembangnya anak muda. Di Thailand tahun 2019 gerakan anak mudanya sangat masif. Dan terakhir kemarin di bulan kalau tidak salah di bulan April atau Mei mereka menang pemilu, Move Forward Party di Thailand. Mereka memperoleh suara atau kursi terbanyak di parlemen. Sayangnya mereka tidak bisa jadi perdana menteri ya.
Perdana Menterinya masih dikuasai oleh generasi yang lebih tua. Tapi sebagai satu gerakan politik, Move Forward Party adalah satu gerakan yang fenomenal. Mereka bisa menguasai hampir sepertiga kursi parlemen di Thailand. Nah, di Indonesia mungkin kita bisa lihat ada anak muda yang jadi cawapres, mungkin itu juga simbol perubahan, saya nggak tahu. Mungkin status ini yang bisa memberikan penilaian apakah itu sesuatu hal yang positif atau sebaliknya. Tadi disebutkan mengenai dinasti. Ya. Oke, lanjut Mas. Lanjut aja ini. Oke. Karena tadi kita membahas mengenai kritik sosial gerakan anak muda, saya ingin kembali kepada bukunya Levitsky dan Ziblatt. Bukunya judulnya Bagaimana Demokrasi Mati. Dan poin ketiga ini menurut saya paling penting dan sangat relevan sekarang ini. Institutional forbearance. Ya. Jadi bagaimana elit kita bisa mengendalikan diri, bisa mengatasi godaan, bisa mengatasi hal-hal yang kemudian membawa elit tergelincir pada mencari keuntungan jangka pendek. Ini yang tampaknya di situasi sekarang entah kemana. Lanjut. Terus sebelumnya ini saya akan bahas sedikit mengenai internet governance. Ya. Internet itu sebenarnya mulai marak digunakan pertengahan 90-an, ya, baru masuk mungkin di Indonesia, walaupun kalau di luar negeri sudah lebih awal. Tapi internet sebagai satu komunitas, sebagai satu ekosistem kan baru terasa belakangan ini. Mungkin di atas tahun 2005, ya, istilah Internet of Things yang kemudian kita segalanya sangat bergantung dan sangat attach kepada internet. Ini menunjukkan bahwa ada dunia paralel yang harus diatur. Akan tetapi rancang bangun internet governance-nya belum terbangun dengan sempurna. Ya. Masih work in progress, masih dalam proses pembangunan. Dan inilah mengapa membuka peluang bagi munculnya, ya, hal-hal yang tadinya terjadi di ruang, ya, fisikal, kemudian ditransformasikan ke ruang digital. Tadi kan hasutan, kemudian ujaran kebencian dan seterusnya terjadi di ruang nyata. Tapi sekarang karena muncul dunia paralel, maka itu dibawa ke ruang digital, ke dunia maya. Lanjut. Sebelumnya. Okay. Nah, ini mungkin bagaimana rancang bangun, ya, internet governance yang perlu diperhatikan, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh komunitas, oleh kelompok usaha, ya, dan terutama para aparat penegak hukum. Ya. Aspek teknologi tentu harus didukung. Bagaimana teknologi ini yang kita bisa memperoleh nilai-nilai positifnya. Kemudian bagaimana ekonomi, ya. Dunia digital tentu membawa dampak terhadap perekonomian, walaupun ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kemudian bagaimana dunia digital ini bisa memberikan perlindungan hukum dan juga hak asasi manusia. Dan terakhir, security. Ya, ini saya ambil dari Lab Deploy. Kurang lebih kalau tidak salah 2-3 minggu lalu saya berdiskusi dengan Mbak Sita di acara mengenai perlindungan data pribadi. Oke, lanjut aja. Oke. Sebagai penutup, saat ini yang kita butuhkan adalah bagaimana memperkuat demokrasi di era digital. Dan
sumbangsi dari gerakan anak muda, gerakan kaum muda menjadi penting. Bagaimana kemudian kita atau kalian bisa membuat demokrasi menjadi lebih bermakna pada kondisi sekarang, itu merupakan menurut saya suatu panggilan sejarah, ya. Akan tetapi yang tadi Ustaz Musni katakan mengenai adanya polarisasi dalam kontestasi pemilu, kontestasi politik, ya, semenjak pemilu 2014, pilkada 2017, pemilu 2019, itu adalah tantangan atau hambatan terbesar yang harus kalian atasi, ya, polarisasi. Yang kedua, bagaimana melampaui sekat-sekat primordial, sekat-sekat identitas, dan sekat-sekat elitism. Baik gerakan anak muda di dunia fisik maupun gerakan anak muda di dunia digital. Ya. Contoh yang ada dari Thailand merupakan satu trajektori yang sangat baik dan bisa menjadikan inspirasi bagi anak muda tidak hanya di Indonesia tapi di belahan dunia yang lain. Mungkin itu pengantar dari saya. Kita bisa mendiskusikannya lebih banyak lagi. Jadi bagaimana kita melihat gerakan anak muda dalam konteks digital, ya, dan bagaimana anak muda bisa membuat ruang digital menjadi lebih bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman untuk Pak Luki yang telah menyampaikan banyak sekali tadi, termasuk beberapa teori-teori teman-teman yang sering sebenarnya kita temui di kelas. Cuman kan kadang-kadang teman-teman mungkin kalau di kelas ada yang tidur atau apa. Nah, nanti teman-teman boleh diperhatikan ya, dan kita harus selalu memperhatikan apa yang dosen kita sampaikan, karena itu tentu berguna bukan hanya sekedar untuk teman-teman di UTS ataupun di UAS, tapi bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan teman-teman, terutama teman-teman yang di saat ini adalah mahasiswa ilmu politik. Baik, Pak Luki kan kebetulan adalah pengembang dari pemilu.ai ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai platform tersebut untuk berkontribusi pada lanskap informasi kepemiluan di Indonesia, baik secara positif maupun negatif? Oke, karena kebetulan ditanyakan, jadi Pemilu.ai ini adalah platform yang kami buat sebenarnya untuk memberikan panduan atau navigasi kepada caleg-caleg, ya, supaya caleg lebih mengerti konstituennya, lebih mengerti dapilnya. Ya, jadi ini adalah alat pemandu bagi caleg kalau mereka mau melakukan kampanye, ya, mereka bisa lebih mengetahui suasana kebatinan di dapilnya, suasana kebatinan konstituennya, karena datanya sudah ada, termasuk juga dengan masalah-masalah yang ada di dapil tersebut. Jadi harapannya ini lagi-lagi bisa digunakan oleh caleg agar mereka tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang negatif. Berarti itu bersih data-data dari daerah-daerah gitu ya Pak ya berarti? Oke, luar biasa teman-teman. Boleh nih nanti kalau teman-teman ada yang mau nyalek, ya kan? Ada yang mau nyalek di sini? Karena di mahasiswa kita, Bu, Pak, ada yang udah nyalek ya, bergeser di Palembang kalau nggak salah. Dan nanti mungkin ada yang lahir baru, istilahnya berlegislatif dari mahasiswa politik, mungkin ada yang di Papua Barat kah, atau yang di mana kan? Supaya teman-teman sekalian di sini harus berani untuk punya suatu langkah ke depannya. Bagaimana kita nggak hanya cuman belajar di kelas, kita ikut aksi, tapi gimana teman-teman bisa punya satu langkah yang lebih ke depan lagi, memberikan diri teman-teman untuk menjadi legislatif, tapi legislatif yang tentunya membawa kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri sendiri. Baik, teman-teman silakan, apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Boleh langsung mengacungkan tangannya teman-teman. Oke, baik, di belakang sudah ada. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya dari ketiga narasumber. Pertanyaan yang akan saya ajukan mungkin berasal untuk Pak Husni. Tadi sempat dijelaskan bahwa ujaran kebencian itu terbagi menjadi 3. Nah, yang paling berbahaya itu adalah ujaran kebencian yang memelintir gitu, pelintiran kebencian. Nah, memelintir
kebencian ini kan juga kayak mengajak orang untuk membenci. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang ini di media sosial tuh banyak banget yang kayak begitu. Misalkan apa, akun-akun yang punya influence besar gitu di berbagai media sosial akhirnya mengajak beberapa kelompok atau mungkin audiensnya tuh untuk ngebenci salah satu hal yang mereka juga serang gitu, objeknya gitu. Nah, gimana sih caranya kita orang yang notabene-nya nih nggak dominan gitu melawan orang-orang yang audiensnya tuh besar gitu sih. Terima kasih. Mungkin kita membuat kontra narasinya dulu ya. Jadi walaupun kita bukan dominan, akun yang mungkin nggak pernah di like oleh satupun kecuali oleh diri sendiri, ya kan ya, posting sendiri, like sendiri gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita punya konten yang kontra, punya kontranya dulu tuh barang. Kalau pelintiran kebencian itu dibiarkan begitu saja, tidak kita melakukan kontranya, itu berbahaya. Maka selemah-lemahnya iman, saya menggunakan kata-kata Ustaz, selemah-lemahnya iman atau weapon of the weak-nya tadi adalah kita membuat kontennya dulu. Kalau kita merasa tidak punya dan tidak mampu, ajak teman. Atau cari teman yang sedikit-sedikit punya influence lah. Mungkin akun ketua BEM kayaknya adalah followernya ya. Ketua Hima kalau di sini ya. Atau mungkin ada dosennya influencer dan juga punya keresahan yang sama. Pak, saya punya kontra narasi, tolong bantu kita sebarluaskan nih Pak. Itu yang bisa kita lakukan. Memang faktanya menurut teman-teman Novindo ya, menurut data mereka, kalau hoax dan ujaran kebencian, termasuk pelintiran kebencian, itu bisa puluhan ribu yang like atau share. Klarifikasi dari orang yang jadi korban hoax itu ratusan aja. Itu sudah banyak banget. Itu pun hari ke-16 sesudah hoaxnya seperti MLM itu ke-16 downline. Bayangin, udah 16 kali lipat, udah pangkat 16, baru diklarifikasi, itu pun cuma ratusan yang membaca. Jadi berat memang, tetapi menurut saya ya buat kontennya sebanyak-banyaknya, ajak teman sebanyak-banyaknya yang punya kepedulian yang sama, ini supaya tidak terlalu pesimis ya, karena memang ada sebagian, ini kalau tadi kan influencer yang nyata ya, yang akunnya ada gitu. Yang paling ngeri kan kalau mesin yang bikin. Nah, kalau tadi Pak Luki mah mesin yang positif ya, memang ingin mencerdaskan kandidat. Ini banyak mesin yang dibuat memang untuk meresahkan, membuat pelintirannya itu membuat kita kayak, saya tuh kemarin punya ilustrasi gini, seakan-akan kita tuh akrab banget sama capres gitu, segitu membelanya seakan-akan, sehingga permusuhan dengan teman bisa dikorbankan ya, teman bisa dikorbankan. Gue gak usah berteman sama lu lagi karena lu gak ngedukung lagi capres ini gitu. Seakan-akan capres itulah yang kita mintai tolong 100.000 dulu, pinjam 100. Padahal kan yang dikorbankan itu yang akan nolong kita barang 20-30 ya buat makan siang misalnya. Jadi mungkin itu ya, perbanyak teman, perbanyak komunitas yang sama-sama punya ini. Kami sih sebetulnya modul yang tadi itu harusnya tuh dilatihkan dalam 2 hari, sehingga orang terampil membuat kontra narasi. Sesudah itu dibuat jadi kontennya kayak apa. Sesudah itu ngajak influencernya siapa yang kira-kira konten ini bisa disebarkan. Itu kita kemarin kerjain di Tangsel sama di Bogor, lumayan, meskipun tingkatnya lokal. Ya kalau di sini mau mungkin kita bisa obrolin gimana caranya kalau mau ya, misalnya buat mahasiswa. Tapi butuhnya 2 hari, nggak bisa cuma 1 jam 2 jam, karena
perlu mencerna pemikirannya dulu, terus bagaimana mengoperasikan membuat kontranya tersebut. Itu dulu kali ya, mudah-mudahan membantu. Oke, benar ya, membuat kontra narasi. Dan teman-teman biasanya juga memang saat ini kalau di Twitter itu sekarang udah ada akun-akun yang memang berusaha meresponi hal-hal yang terkait tadi ujaran kebencian, dan memang itu yang harus teman-teman retweet ya. Sekarang namanya X ya, bukan Twitter. Itu harus teman-teman re-X ya kan. Jadi supaya nanti kemudian apa yang tersebar, apa yang viral adalah kontra narasi yang arahnya positif itu gitu. Jadi jangan lagi teman-teman, kan sekarang kan kalau anak muda kan punya keinginan untuk membuat keributan gitu, suka memancing keributan. Nah itu yang seharusnya kita sebagai generasi muda harus bisa mampu coba cari kontra-kontra narasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Husni tadi, gitu ya teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kepada Pak Luki atau ke Ibu Adinda. Ada yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan. Ya boleh, yang berada di belakang Mas Rizali, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya kepada para narasumber yang telah melaporkan materi tadi sudah dijelaskan. Ingin bertanya terkait situasi saat ini. Rasa-rasanya di sosial media menjelang pemilu ini melihat banyaknya para buzzer-buzzer yang rentan memberikan sebuah statement ataupun komentar di sosial media yang ini menghasilkan sebuah giring opini ke masyarakat yang menghasilkan polarisasi yang tajam gitu. Aku ingin bertanya bagaimana sih kita khususnya sebagai anak muda menyikapi buzzer-buzzer ini untuk meredam setidaknya atau merespon lah agar tidak terjadi polarisasi yang tajam di masyarakat terkait opini-opini mereka yang mereka lemparkan di sosial media itu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya itu sangat penting ya. Apalagi kita udah sering banget dibombardir bukan hanya soal kebencian, bahkan orang-orang yang jualan itu udah banyak sekali. Beberapa hal yang perlu dilakukan, tadi menambahkan yang sudah dikatakan oleh Mas Husni, penting juga kita membuat kontra narasi. Yang lainnya adalah ya kita perlu mempertajam cara berpikir yang kritis. Jadi ketika pun ada informasi itu kan bebas ya, artinya siapapun bisa mengatakan apa yang dia mau, tapi bagaimana kita bisa menyaringnya. Misalnya kita cek juga tuh informasi atau konten yang dia share tuh kayak apa sih. Kadang-kadang kan yang informasi bohong tuh bombastis banget ya, bombastis. Baru teman-teman perlu cek juga. Misalnya dia bisa aja memakai link-link yang kesannya itu dari sumber berita yang valid, padahal bisa jadi ujungnya beda tuh, bukan .id, bukan .org. Jadi memang kitanya juga perlu telaten ketika membaca satu informasi. Bisa aja sih kita anggap aja itu semacam hiburan aja, nggak perlu dibawa ke perasaan, nggak perlu terlalu serius. Tapi kalau mau naik kelas, artinya seperti yang dikatakan Mas Husni tadi ya, buat kontra narasinya, tapi tentu teman-teman juga harus melakukan PR-nya. Kontra narasinya datanya seperti apa sih, argumen apa yang kuat, karena teman-teman ini juga sebenarnya punya kekuatan untuk melakukan ajakan juga gitu, dengan konten-konten yang sifatnya positif. Dan kalau teman-teman merasa itu sudah di level mengganggu, saya pikir sebenarnya di konteks penggunaan akun media sosial kita bisa report. Misalnya kita bisa bilang, ya kenapa nih lo pengen ini di hidden aja, atau kenapa lo mau report akun ini? Ya karena dia abusive, dan kebijakan masing-masing platform itu memungkinkan itu. Dan ada juga perlindungan data pribadi ya, artinya bahkan mereka bisa men-take down konten-konten tertentu. Jadi bayangkan teman-teman itu bisa melakukan perang ide, perang gagasan. Kalau mau merasa, misalnya kalau teman-teman merasa itu secara mental udah gak sehat, ya nggak usah diikutin lagi. Misalnya kalau teman-teman memang tidak follow, ya hide aja atau report. Selain tadi membuat kontra narasi, yang lainnya sebenarnya setahu saya juga Mavindo pernah share informasi tentang cara-cara untuk melaporkan konten-konten, dan bahkan itu juga bisa ke level penegak hukum ya. Meski ya teman-teman juga harus siap nih, kalau kepolisian berarti data-datanya harus lengkap, kasusnya seperti apa.
tadi yang kalau teman-teman bilang itu buzzer, itu kan nanti mereka ada divisinya sendiri ya. Polri itu punya cyber police, tapi saya belum pernah kalau ngadu ke cyber police. Kalau cuma di Polres aja sih iya. Meskipun tantangan yang dimasuki adalah mereka akan bilang ini susah Bu masalahnya karena di media sosial. Misalnya penipuan online deh, itu kan susah banget. Tapi sebagai warga negara kita melakukan pelaporan ya. Artinya karena kan sebenarnya data kita bahkan termasuk HP, penegak hukum tuh pasti punya, bisa dengan mudah disadap. Mungkin hal yang paling kecil mereka bisa lakukan adalah mengatakan ini adalah nomor telepon scammer gitu misalnya ya. Tapi dengan kita melaporkan sebenarnya kita berkontribusi juga untuk memberikan input gitu bahwa ada nomor-nomor telepon atau misalnya akun-akun yang konten-kontennya negatif. Jadi itu PR ke kita juga gitu kalau mau report langsung ke platform media sosialnya atau melapor ke aparat hukum tentu dengan mekanisme yang berlaku. Lainnya sebenarnya ya jangan retweet kalau kita lihat memang buzzer itu kontennya negatif, yang kita pikir itu nggak sesuai dengan kita, dan kita ya cari akun-akun yang memang valid ya, yang memang edukatif, informatif, yang bisa mencerahkan dan punya konten-konten yang positif gitu. Kita bisa belajar dari situ sehingga kita pun juga jadi pinter ya. Artinya kita belajar dari orang lain juga, berdasarkan data. Karena kan kalau di media sosial ada algoritmanya gitu. Dan buat saya sih itu pilihan pribadi juga. Dan bahwa kita sudah menyaring siapa yang kita follow, memang nggak bisa dielakkan juga. Kadang-kadang ada akun-akun anonim atau yang buzzer-buzzer seperti itu. Nah kembali ke self control kita, pengendalian diri kita juga, jadi hati-hati saring sebelum sharing, tahan jempolmu dan sebagainya. Dan ini saya rasa selain teman-teman pusat, Mavindo, redaksi dan lain-lainnya juga mengajarkan hal-hal seperti ini untuk literasi digital. Itu dari saya. Mau nambahin tadi, sebenarnya pertanyaannya tipikal ya, mirip gitu. Karena nyebutin buzzer, saya jadi berpikir kayaknya sih kalau buzzer ya, sebut saja 3 capres yang sekarang berkontestasi, masing-masing punya buzzer. Jadi saya agak kurang khawatir dengan saling serang di antara mereka, karena bakal saling menangkis. Jadi buzzernya di UPN ada nggak sih yang berkarir sebagai buzzer? Iya, buzzer RP yang memang tugasnya adalah buzzer dolar di sini. Jadi sedang ada yang bikin riset untuk ngecek buzzer itu ya, apakah harganya masih sama atau enggak gitu. Lumayan loh mahasiswa untuk satu kontrak 3 bulan dapat 30 juta. Dan dia kerjaannya di kafe aja begini gitu. Jadi nggak ada kegiatan kuliah. Nah pas kuliah ngantuk gitu ya, ke kafe lagi, kerja lagi sebagai buzzer. Nah saya nggak khawatirnya karena klub yang satu pasti akan menyerang yang lain, dan yang lain akan menangkisnya dengan klarifikasi sesama buzzer. Yang bahaya adalah sebetulnya bukan di situnya, tetapi ketika dia menggunakan politik identitas, misalnya menyebut, sebut saja Anies Baswedan sebagai Islam garis keras teroris. Itu nanti buzzernya Pak Anies pasti akan klarifikasi. Pak Aniesnya aman, tapi mereka yang berpakaian cingkrang di dalam masyarakat itu kayaknya bakal jadi kena. Ya, yang ini yang menurut saya berbahaya, bermasalah, yang itu yang perlu kita antisipasi. Saya jadi berpikir untuk teman-teman yang udah kuliah, kayaknya perlu deh balik lagi ke SMA di mana teman-teman dulu lulusan sana, ngobrol dengan guru-guru, lakukan materi-materi ini, lakukan pendidikan ke level SMA. Yang juga pemilih pemula kalau nggak salah ya. Pokoknya yang punya KTP adalah pemilih pemula. Mungkin ini bagian dari apa? Tridharma. Kalau mahasiswa dapat juga nggak sih? Bahwa dia punya pengabdian masyarakat. Nggak ada kewajiban ya, nggak ada kewajiban. Tapi di ujung mereka belajar itu ya, yang ada magang atau apa. Jadi mungkin ada yang bisa kembali lagi ke SMA-nya sendiri-sendiri, dan itu menggambarkan peristiwa ini bahwa hasutan kebencian atau peristiwa politik ini bisa punya residu kepada masyarakat sampai di level bawah. Jadi mungkin teman-teman
daripada sibuk ngelawan buzzernya di media sosial, atau tadi mungkin dengan cara-cara yang Mbak Dida udah sampaikan, mungkin teman-teman perlu ke akar rumput lagi. Dan akar rumput yang paling mungkin selain keluarga adalah sekolah di mana teman-teman lulusan sana. Jadi ini bagian dari ini kontribusi saya sebagai mahasiswa yang sudah mahasiswa, ngomong ke guru-guru terus bisa melakukan sesuatu untuk melakukan pendidikan publik kepada calon pemilih pemula di sana. Mungkin mereka masih bisa dibohongi tadi oleh yang sana, kita juga bisa membohongi untuk hal-hal baik. Boleh kan ya membohongi untuk hal-hal baik? Siapa tahu akhirnya mereka sadar ini bukan kebohongan lagi, tapi ini memang kebaikan. Itu saja sih. Terima kasih. Melengkapi saja dari Mbak Dinda dan dari Mas Husni tadi atau Kang Husni tadi, kalian pasti masing-masing punya akun media sosial kan? Nah di akun itu posting aja hal-hal yang positif, tidak perlu mengenai politik, tidak perlu mengenai pemilu 2024, tapi hal-hal lain yang positif, yang inspiratif gitu ya. Sehingga ruang digital kita, dunia maya kita itu dipenuhi oleh hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif, yang mengadu domba, yang mendiskriminasi, yang menyudutkan dan seterusnya. Ya. Kalian bisa posting sehari 2 kali, 3 kali, 10 kali, berapa puluh kali, terserah kalian, tapi posting hal-hal yang positif. Ya. Dengan demikian ruang untuk si akun-akun buzzer itu yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengagitasi, ya, dia terpenuhi oleh konten-konten lain yang positif. Baik, apakah sudah menjawab, Mas Edo? Ya, jadi teman-teman sebenarnya simpel ya untuk terkait dengan tadi yang sudah disampaikan, terutama dari Pak Luki tentang bagaimana teman-teman spread the positivity gitu loh, bagaimana teman-teman bisa menyebarkan energi-energi positif, bukan selalu tentang politik ya, apapun itu coba teman-teman dari hal-hal kecil, mungkin posting hal-hal yang baik, posting hal-hal yang menguatkan satu dengan yang lainnya, itu juga bisa menjadi satu trigger bagaimana nanti ke depannya kita juga membuat situasi yang hangat di pemilu 2024. Mungkin ada gak boleh, kalau itu gak boleh. Ya boleh kepada JC, silakan. Baik, izin mau perkenalan diri lagi. Aku JC Abdul Poli dari Ilmu Politik Angkatan 2020. Aku ingin membagikan pertanyaan untuk ketiga narasumber. Tadi kan banyak dijelasin tentang kritik dan demokrasi. Aku sedikit ngutip. Tadi Kang Husni kan sempat memberikan statement demokrasi adalah cara terbaik. Terus juga di PPT-nya tadi ada faktanya segala cara digunakan untuk dalam sebuah kampanye, salah satunya dalam politik identitas. Nah, jadi beberapa minggu atau beberapa bulan lalu Himapol sempat atau Himpunan Mahasiswa Politik Universitas Jakarta sempat kedatangan tamu dari Universitas di Filipina, dan kita juga membicarakan hal yang sama tentang kepemiluan dan narasi yang diberikan oleh teman-teman di Filipina sana. Mereka tuh dilibatkan bahwa universitas atau tingkat mahasiswanya itu dilibatkan dalam menjelang kepemiluan. Sedangkan kalau dari kacamata saya sendiri, karena kebetulan saya di tingkat organisasi juga, kita yang harus dari keluar dulu. Kita yang harus karena saya punya pengalaman magang di Bawaslu, administrasi Jakarta Selatan, makanya saya bisa membangun program kerjasama dengan Bawaslu yang untuk memberikan pencerdasan politik ke UPN, dan kemarin kita juga ke teman-teman SMA di Jakarta Selatan gitu. Akhirnya kita yang harus mencari nih. Lalu untuk tadi menyinggung juga apa yang kalau kita katakan tentang gerakan mahasiswa ataupun gerakan anak muda, menurut kacamata aku sendiri juga gerakan per hari ini terkadang selalu digembosi atau ditaruh dengan kepentingan para elit-elit politik seperti itu. Dan itu akhirnya menjadi PR juga kepada para mahasiswa. Akhirnya langkah yang harus kita ambil kayak gimana nih? Apakah kita tidak ada support organisasi, kita untuk fokus ke akademik aja, tapi itu justru malah menimbulkan nanti butuh politik gitu. Dan di program kerja kaderisasi
di situ saya selalu tekankan bahwa buta terburuk adalah buta politik, karena buta itu bisa menimbulkan kekerasan seksual, konflik sosial, dan itu bukan hanya buta mata tapi telinga, mulut, dan bahkan kita tidak bisa bersikap seperti itu. Dan mengenai sistem pendidikan juga, bahwa sistem pendidikan ini sempat menjadi permasalahan di tingkat diskusi mahasiswa karena pada akhirnya ada program dari Kemendikbud yaitu magang merdeka seperti itu, dan itu akhirnya menggeser para mahasiswa minatnya untuk berorganisasi. Akhirnya ya udahlah gue fokus ke magang aja karena ini lebih pasti, karena ini lebih realistis seperti itu. Dan akhirnya menurut aku sendiri itu yang bakal menjadi kemerosotan untuk partisipasi di kepemiluannya gitu. Karena kan akhirnya ya udah para mahasiswa mungkin berpikir udahlah yang penting gue kerja di korporat dan lain-lain, masalah negara dan lain-lain itu biarin teman-teman yang ada di organisasi aja yang memikirkan hal itu. Mungkin pertanyaannya pada akhirnya bagaimana demokrasi mendukung partisipasi anak muda. Ini balik lagi ke tema dalam proses politik dan penanggulangan ujaran kebencian di media sosial. Karena tadi kan ketika kita bicara tentang demokrasi sering digunakan sebagai alat untuk menutupi setiap kesalahan. Mungkin kalau diambil dari contoh hal, ketika ada demo dan yang lain, ya itu pasti akan disalahin gitu. Karena ya demokrasi memang boleh berpendapat, tapi mungkin apa yang disampaikan Ahok pada saat itu salah. Akhirnya demokrasi di situ menjadi sebuah tameng untuk setiap permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin langsung boleh dari Pak Lutfi dulu. Silakan Pak. Sebenarnya tadi lebih kepada opini ya dari Ketua Himapol, dan menurut saya banyak yang bisa kalian lakukan sebagai anak muda gitu ya, terutama sebagai mahasiswa politik dalam menyikapi pasang surut demokrasi ya. Dan demokrasi ini kan bukan sistem yang terbaik, tapi dia adalah sistem yang kita perlukan ya, karena dia bisa mencegah hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana mencegahnya? Harus ada suara kolektif, harus ada gerakan kolektif. Kalau individu per individu, demokrasi menjadi rentan ya, karena mayoritas atau istilahnya silent majority itu biasanya mereka lebih pragmatis gitu ya, lebih apatis. Dan kawan-kawan yang punya pemahaman, yang punya gagasan itu harus lebih aktif untuk kemudian menyebarkan gagasan-gagasan yang baik tersebut ya. Karena demokrasi tidak akan survive, tidak akan sustain kalau kemudian tidak ada aksi kolektif ya, untuk menjaga pilar-pilarnya tadi ya. Masalah kepatutan, masalah hal-hal yang sifatnya tidak tertulis ya, yang merupakan nilai, yang merupakan virtue, itu kan harus dipertahankan. Dan yang mempertahankan tentu bukan penguasa, karena penguasa punya punya indera perasa yang lebih tumpul ya. Justru orang-orang di luar kekuasaannya yang harusnya lebih peka untuk melakukan koreksi. Itu aja. Menarik tadi soal, saya juga pengen dengar opininya Bang Luki mengenai gerakan mahasiswa yang digembosi. Tergembosinya bukan secara sistematis oleh penguasa. Kalau oleh penguasa, saya ingat aksi reformasi di korupsi, teman-teman udah masuk belum? 2019 itu digembosinya secara direct gitu oleh negara, dalam hal ini aparat ya. Jadi yang aktivis-aktivisnya itu ditawari dua, mau dikasih pekerjaan atau mau dijebloskan karena melanggar undang-undang ITE. Itu kan membuat ketua Hima dilematis. Aduh, maksudnya zaman dulu ada yang ditawarin umroh, ada yang ditawarin umroh. Sekarang menjadi pendamping salah satu capres. Aduh, nggak usah sebut nama. Iya, nggak usah sebut nama ya. Jadi itu digembosi direct, tapi tadi yang diceritakan menarik. Yang menjadi menggembosinya adalah magang. Dan ngapain ikut organisasi? Mending magang aja. Ini juga perlu diingetin ya ke teman-teman. Jangan lupa ya,
kerja di perusahaan juga politis loh. Ya, ingat, jabatan, promosi jabatan, promosi posisi lah ya, jangan jabatan kalau perusahaan ya. Misalnya teman-teman di sini ada yang mau jurnalis, masuk ke perusahaan media, jangan salah, di situ politis juga. Mau masuk perusahaan apa lagi? Perusahaan, kalau anak-anak politik itu martabak. Martabak itu juga ada. Kalau mau jenjangnya naik ke atas itu juga berpolitik loh. Jadi mungkin teman-teman perlu mengkampanyekan di sini bahwa berpartisipasi politik, bergerakan, berorganisasi itu bukannya bermanfaat untuk demokrasi, tapi untuk kita sendiri loh. Jadi bahkan Anda misalnya menjadi influencer, kemudian kalau influencer itu punya banyak uang dari AdSense ya, iya kan? Tahu-tahu dia kena pajak sekian kali lipat. Ada nggak yang dengar curhat si komedian? Siapa yang orang NTT itu siapa? Abdur Arsyad. Abdur itu dia tiba-tiba harus bayar pajak sekitar 200-an juta karena dia, atau solehun harus bayar pajak sekian karena si orang pajak mikirnya kalau dia influencer maka akan konsisten penghasilannya segitu. Mereka nggak mau terima data mengenai bahwa AdSense itu naik turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau Anda buta politik, kalau Anda nggak mau berorganisasi, siap-siap menjadi korban. Nah, sekarang dilemanya saya serahkan kepada teman-teman, mau tetap sekedar magang atau sekalian berorganisasi, karena ketika magang teman-teman lebih waspada, lebih beruntung. Jadi kalau misalnya magang sekedar magang, biasanya jadi korban. Mungkin nggak korban bully, tapi korban perasaan. Buat perasaan. Ini semacam motivasi, berorganisasi itu penting untuk kita selalu waspada gitu. Jadi, tapi itu memang betul. Saya merasakan juga itu di Paramadina itu. Teman-teman yang mau bergerak itu nggak punya teman karena teman-temannya, aduh sorry, gua harus MBKM di mana, MBKM di mana. Itu seakan-akan pilihan gitu ya. Padahal sebetulnya MBKM justru adalah semacam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Sekarang mahasiswa harus lebih merdeka lagi gitu. Jangan disetir lagi oleh universitas. Anda bisa lebih merdeka lagi, mau ngapain, bisa berdampak apa. Jadi harusnya masuk organisasi itu adalah modal sehingga kalau mau berdampak bisa lebih maksimal gitu. Dan Anda tidak akan menjadi korban gitu. Jadi itu saya nggak tahu ya, saya bukan generasi MBKM sih, jadi rasanya bagaimana saya nggak tahu. Juga Anda adalah generasi yang semester 8 harus lulus, bener nggak? Kalau nggak lulus dimarahi, nggak sembah pada saya. Karena itu merusak akreditasi prodi. Nanti prodi akan bisa turun, mahasiswa juga yang rugi, sulit mendapatkan pekerjaan yang menilai berdasarkan akreditasi jurusannya. Jadi ini udah jadi lingkaran setan, membuat teman-teman kalau kelamaan di kampus, sementara kalau udah lulus udah nggak bisa akses sebagai mahasiswa karena sudah lulus gitu. Strateginya adalah sidang dulu, nggak wisuda, jadi tetap mahasiswa gitu, jadi bisa aksi. Terima kasih. Thanks Jason, pertanyaannya itu menarik ya sebenarnya, tapi buat saya itu pilihan masing-masing orang. Dan saya pikir kalaupun kita ada di program apapun ya, misalnya itu mau magang atau teman-teman ada di sektor swasta atau ada di sektor publik, saya percaya yang perlu dijaga itu bukan silaturahmi di jam 100, tapi intinya networking ya. Karena saya ngalami itu gitu ya, artinya saya ketemu dengan teman-teman, entah itu bahkan mungkin ketemunya tuh pas coffee break gitu, tapi saya bisa dapat referensi dari orang itu untuk beasiswa. Itu kan luar biasa. Atau ketika kenal di satu diskusi, kita kolaborasi dong gitu. Dan bulan-bulan ini di Indonesia Institute misalnya kita ikut Indonesia Opinion Festival, ada guest lecture dan segala macam, ya itu karena kolaborasi sebenarnya, dari nggak kenal jadi kenal.
padahal itu lintas gitu. Misalnya TI ini kan kita lembaga penelitian kebijakan publik. Dari satu program kegiatan kita jadi lebih banyak kenal dengan teman-teman pusat. Saya juga part-time di Paramadina, kita bawa ke kampus diskusi ini. Lalu manajer TI karena adik kelasnya juga kaprodi di politik UPN, kita bawa ke UPN. Jadi ada modal sosial yang terus bergerak gitu. Karena saya coba memahami pilihan kita berbeda. Mungkin ada teman-teman yang tadi kayak dibilang Mas Ufi, aduh gue semester 8 harus selesai. Ada teman-teman, ada juga teman saya dulu bilang, saya sekolah itu bukan untuk cari teman. Jadi makanya lulusnya nomor 1. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya itu kan pilihan ya. Dan saya bisa berelasi dengan dia karena dia suka banget bola gitu. Dalam satu diskusi di platform berbeda di Suara Kebebasan, saya ajak dia bicara soal kasus Kanjuruhan kemarin. Jadi itu menarik gitu ya. Tapi tentu ada kelebihan, semua pilihan itu ada konsekuensinya. Termasuk ya kalau teman-teman organisasi itu setahu saya juga ya dia networkingnya juga lebih luas gitu. Untuk beberapa ya mungkin yang kayak HM itu kayak kakaknya juga ada di mana-mana, dia bikin proposal ada apa, misalnya ini gampang nih, karena seniornya itu udah banyak di mana-mana juga gitu. Tapi bukan berarti juga ketika teman-teman JC punya pilihan yang berbeda, nggak bisa juga bekerja sama dengan mereka, dan tentu case by case ya itu. Dan ya itu kembalinya ke pilihan kita gitu. Kalau misalnya ada yang memilih saya nggak peduli isu politik, saya apolitis saja, ya percayalah satu kali nanti ada hal-hal seperti yang disampaikan oleh Mas Husni tadi terjadi ke kita gitu, karena kita nggak mau membaca dan kita nggak peduli. Itu yang menjadi masalah. Tapi mungkin kalau kita punya teman ngopi yang mungkin dia teman anak LSM, kita jadi ikut belajar, atau ketika kita follow tuh memang orang-orang yang membicarakan isu-isu itu. Yang kayak dibilang Mas Luki tadi benar banget gitu. Gimana caranya kita juga membuat konten-konten yang positif dan gak melulu soal isu-isu politik ya. Personal is political kalau di studi-studi feminisme, itu semua adalah pilihan. Tapi bahkan apa yang kita lakukan itu juga bisa berdampak seenggaknya buat diri kita sendiri dan sekitar kita. Kalau teman-teman perhatiin mungkin di X itu juga kadang-kadang ada akun yang saya ingat saya nggak follow gitu ya, tapi ceritanya tuh banyak banget hal-hal yang humanis. Ada orang menolong anjing di pinggir jalan gitu. Bahkan mungkin teman-teman nggak tahu buku ini ya, tapi novelis Enid Blyton tuh dia nulis dan sudah difilmkan. Pass it forward, intinya adalah semua kebaikan yang kamu terima teruskan ke orang lain, dan itu dari buku anak-anak, buku cerita anak-anak, dan itu simple pesannya. Jadi mulai dengan hal-hal yang sederhana juga gitu. Jadi mau voting sini sebenarnya gitu, dan mau belajar juga karena hati-hati bahkan untuk isu kebijakan publik yang aduh susah deh, ngapain sih gitu ya, kita itu akan terkena dampaknya, bahkan seperti hal kayak BPJS, kurikulum yang berubah-ubah gitu. Dan kalau pertanyaannya gimana demokrasi mendorong partisipasi anak muda, ya orang-orang yang ada di dalam, terutama ya pembuat kebijakan, politisi, dia harus mencoba meyakinkan demokrasi itu relevan. Misalnya untuk anak muda, TII sempat melakukan angket tahun 2002 soal persepsi politik anak muda jelang 2024. Nah, salah satunya tuh yang kami lihat cukup hopeful adalah anak muda itu peduli dengan isu kebijakan publik. Ada 3 hal. 1, soal penyediaan lapangan kerja, 2, pemberantasan korupsi, dan 3 adalah soal peningkatan kualitas pendidikan. 3 isu itu adalah isu kebijakan publik. Tidak ada suara yang bicara soal pemimpin harus religius, politik identitas, harus suku apa, bisnis, militer, Jawa, non-Jawa, tidak ada. Isu yang diangkat adalah 3 isu itu. Dan partisipasi lagi-lagi beragam, selain berorganisasi atau mau jadi relawan. Bahkan kalau teman-teman senang nulis kan bisa aja nulis di blog atau bikin thread sendiri gitu. Setidaknya kita berkontribusi lewat cara-cara yang kita pahami dan ya memang memberikan informasi yang punya value ya, nilai baik, dan sehingga itu juga mungkin bisa menginspirasi dan memberikan masukan buat orang sekitar kita. Baik, sudah ada 3 penanya dan tentu saja merupakan penutup dari sesi diskusi kita pada pagi siang hari ini, dan tentunya teman-teman sudah banyak ilmu yang kita dapat.
Dan ujaran kebencian sekali lagi adalah suatu usaha. Ini terkait dengan tema kita untuk mengompori ya teman-teman tadi ya, yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menjatuhkan pihak lain. Dan dalam konteks politik, ujaran kebencian dapat menyebabkan pemilik kita nih, pemilik suara tidak bisa untuk berpikir jernih dan tidak bisa berpikir kritis, mempelajari visi, misi serta program kerja daripada calon-calon dari baca pres ataupun baca wapres yang sudah akan kita pilih nanti. Dan tentunya yang paling sedang hangat dibicarakan adalah isu politik identitas ya Pak ya, seperti tadi Pak Husi sudah sampaikan juga. Nah teman-teman, mungkin pertama kita bisa hadapi dengan cerdas dalam memilah informasi, kritis juga dalam berpikir, dan tentunya kita harus bisa men-spread atau menyebarkan energi-energi positif, bukan tentang politik aja, tapi kepada siapapun untuk kita mendukung adanya suatu kehangatan pada situasi pemilu 2024. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga narasumber kita. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para moderator dan narasumber kita. Oke, baik. Wah, bagus banget ya materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Dan juga mungkin setelah kita mendengar penjelasan dari narasumber, kita lebih tercerahkan gitu ya, terutama kita lebih tahu seberapa penting kita sebagai generasi muda, salah satunya saya sendiri, dalam memanfaatkan media sosial terutama jelang pemilu 2024. Lalu bagaimana kita juga berkontribusi dalam membangun lingkungan media sosial nih yang positif dengan membentuk narasi-narasi yang positif seperti yang sudah disampaikan tadi, dan pada opini yang kita sebarkan dalam media sosial. Kemudian juga kita harus lebih selektif nih dalam menerima suatu informasi sehingga kita tidak dapat terhasut dalam ujaran kebencian ataupun berita hoax yang beredar di media sosial. Karena sekarang bukan zamannya menghujat ya, tetapi bagaimana kita berkontestasi, memanfaatkan media sosial secara optimal dengan menghasilkan konten-konten yang positif. Baik, untuk selanjutnya mungkin untuk menyempurnakan kegiatan seminar pada hari ini akan ada sesi penyerahan buku oleh The Indonesia Institute kepada narasumber, moderator, dan juga audiens yang sudah bertanya. Mohon izin kepada Ibu Adinda dan Riangke Muhtar selaku Direktur Eksekutif The Indonesia Institute untuk melakukan penyerahan, serta mohon izin kepada narasumber kita Bapak Luki Jani selaku dosen Ilmu Pengetahuan Veteran Jakarta di sini, dan Bapak Husni Mubarak untuk melakukan penyerahan. Dan mungkin teman-teman yang sudah bertanya tadi untuk silakan maju ke depan karena akan diserahkan buku majalah kebijakan dari Indonesia Institute sendiri. Oke? Baik, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, selanjutnya mungkin untuk para audiens yang sudah bertanya, boleh sekarang maju ke depan. Ya, boleh bukunya untuk dikeluarkan, diperlihatkan kepada kamera. Oke, baik. 3, 2, 1. Diam saja, Pak. Oke, sudah. 3, 2, 1. Semua. Sekali lagi, mungkin gaya bela negara kita ya. Pertama diposisikan ke ya. Baik. Sudah? 3, 2, 1. Boleh bela. Lalu mungkin gaya bebas. Boleh berikan pose terbaik teman-teman sekalian.